Episode ke-669. Berita Pulau Phoenix Ilahi. Selat Scarlet Dawn terletak puluhan ribu mil di tenggara Pulau Phoenix Ilahi. Di antara dua pulau besar yang berdekatan ada arus besar yang mengalir melalui mereka. Karena air di bawahnya matang dengan mineral berharga, ada persediaan ikan yang sangat kaya di Selat Scarlet Dawn. Bahkan ada banyak monster level rendah dan binatang buas yang berkumpul di sini untuk mencari makanan. Dengan demikian, tanah ini telah menjadi surga bagi manusia biasa dan seniman bela diri. Orang-orang yang tinggal di pulau-pulau ini bisa pergi ke laut sekali untuk mendapatkan hasil panen yang berlimpah, menikmati kehidupan yang tenang dan nyaman di hari-hari yang damai. Selama sore yang tenang di Selat Scarlet Dawn, kabut tipis meresap ke laut. Selat Scarlet Dawn sering berkabut. Saat matahari terbenam, cahaya yang memudar akan terpantul ke kabut ini, membuatnya tampak seperti awan merah mengambang di atas air. Dari jauh, seakan-akan seluruh selat diliputi lautan api, Jetty. Begitulah Scarlet Dawn Strait mendapatkan namanya. Saat kabut naik ke udara seperti asap halus, beberapa spesies ikan yang aneh dan gemuk melompat dari air, menghirup udara segar dalam-dalam. Saat ikan ini melompat kembali ke dalam air, semua orang tampak harmonis dan penuh keberuntungan. Namun, di saat berikutnya kedamaian yang tenang ini pecah oleh jeritan yang tajam dan tajam. Kabut di atas laut tiba-tiba terkoyak dan sekelompok seniman bela diri yang mengendarai Heavenly Wind Eagles berlari dengan panik total. Hanya ada 6 elang angin surgawi dan 2 atau 3 orang mengendarai masing-masing. Bukan hanya itu, tetapi para seniman bela diri ini semuanya terluka dan tampaknya diambang kehancuran. Wajah mereka penuh kekhawatiran dan kegugupan seolah-olah sedang diburu oleh seseorang. Tidak bagus, kita tidak bisa terus melarikan diri. Kita telah menggunakan skill rahasia untuk memacu Heavenly Wind Eagles. Sekarang mereka telah mencapai batasnya. Jika kita terbang sejauh 180 mil lagi, maka saya khawatir elang angin surgawi ini akan memuntahkan darah kehidupan mereka dan mati. Saat itu terjadi, kita semua akan mati bersama mereka. Seorang seniman bela diri berpakaian kuning berkata, dia tampak kira-kira berusia sekitar 30 hingga 40 tahun dan memiliki kultivasi di Xiantian setengah langkah. Saat para seniman bela diri lainnya mendengarkannya, mereka semua mengungkapkan ekspresi kehilangan dan keputusasaan yang kosong. Memang, jika mereka terus berlari seperti ini, maka cepat atau lambat mereka akan mati. Heavenly Wind Eagle hanyalah tunggangan tingkat rendah, dan ada juga banyak orang di masing-masing gunung. Itu adalah keajaiban bahwa mereka bertahan sampai sekarang. Senior Zhou, apa yang harus kita lakukan? Seorang gadis muda dengan gugup berteriak. Dia masih muda. Dia belum ingin mati. Seniman bela diri berpakaian kuning bernama Senior Zhou tetap diam. Seniman bela diri ini semuanya dari sekte kecil di Laut Selatan. Dan bahkan ada beberapa yang merupakan seniman bela diri dari rakyat biasa. Dari mereka, dia adalah satu-satunya yang berasal dari sekte kelas 3 dan dia bahkan seorang tetua pelataran luar di sana. Kultivasinya adalah yang tertinggi di grup ini, sehingga dia memiliki otoritas dan prestis paling besar. Tetapi dalam situasi ini, dia benar-benar kehabisan akal tanpa jalan lain yang bisa dia ambil. Tidak ada cara bagi kita untuk lolos dari kematian. Jika binatang buas di belakang kita menyusul, maka kita akan dimakan. Seorang pria muda berusia 20-an berteriak. Suaranya bergetar. Dia tidak bisa mendamaikan semua yang terjadi padanya. Di wilayah Cakrawala Selatan, ada kepercayaan bahwa jika seseorang mati, jiwa mereka akan memasuki siklus samsara. Tetapi, jika mayat mereka dimakan, maka jiwa mereka akan disegel. Selamanya tidak dapat bereinkarnasi. Penatua Zhou menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya tidak punya rencana yang bagus. Di Selat Scarlet Dawn ini, ada sebuah pulau besar di utara dan selatan kita. Pulau selatan tertutup hutan lebat. Jika kita bersembunyi di hutan ini, maka kita mungkin memiliki kesempatan kecil untuk hidup. Ini satu-satunya jalan. Bagaimanapun, melanjutkan seperti ini sama dengan mati. Kita mungkin juga mempertaruhkan nyawa kita untuk ini. Semua orang mulai berteriak. Sebenarnya, semua orang sangat sadar bahwa bahkan jika mereka lari ke hutan, kemungkinan mereka hidup sangat kecil. Binatang buas di belakang mereka memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Akan mudah bagi binatang buas ini untuk menemukannya. Namun, saat mereka membuat keputusan ini dan hendak terbang ke pulau selatan, jeritan tajam tiba-tiba terdengar dari dalam kabut. Kabut benar-benar diaduk. Seekor burung ganas dengan sayap kelelawar yang besar dan kepala yang sangat jelek dan botak meluncur keluar. Melihat ini, semua seniman bela diri yang hadir menjadi pucat. Kondor hantu, ini buruk. Saat hujan turun, tepat sebelum ini,
Kelompok seniman bela diri telah dikejar oleh sekelompok binatang buas laut dalam, memaksa mereka untuk bergegas menuju Selat Fajar Merah dalam kesulitan. Tapi mereka tidak menyangka akan ada hantu kondor yang ditempatkan di sini. Burung aneh dan jelek semacam ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan seniman bela diri alam Siantian. Itu adalah binatang buas yang tidak bisa mereka tangani. Dengan burung kondor ini di depan mereka, dan sekelompok binatang buas laut dalam di belakang mereka, mereka pasti akan mati di sini. Menyembah dan lari, Elder Shaw berteriak. Pada saat ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk hidup. Melarikan diri secara terpisah semua tergantung pada keberuntungan. Kematian akan normal dan hidup akan membutuhkan keberuntungan yang besar. Bisa dibilang ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk perpisahan. Dalam kelompok seniman bela diri ini, banyak dari mereka yang saling mengenal. Tapi sekarang tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan sentimen tersebut. Mereka memakai Heavenly Wind Eagles, dan para seniman bela diri masing-masing secara acak memilih arah untuk melarikan diri. Tapi, saat mereka terbang beberapa ratus kaki jauhnya, burung aneh itu tiba-tiba membuka paruhnya dan raungan yang sangat menakutkan keluar. Pada saat itu, esensi iblis yang bergolak, meletus yang menyebabkan air laut pun terbelah menjadi dua. Ketika beberapa lang angin surgawi mendengar raungan ini, mereka semua tampaknya diserang oleh kekuatan misterius. Beberapa dari mereka melarikan diri dalam ketakutan, dan beberapa dari mereka tidak bergerak. Bahkan ada Heavenly Wind Eagle yang kehilangan kemampuannya untuk terbang. Ia menjerit menyedihkan saat jatuh ke arah perairan di bawah. Adik perempuan, saat seorang pria berusia 30-an melihat dua gadis muda di Heavenly Wind Eagle jatuh ke air, hatinya berputar dengan cemas. Laut Selatan saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Ada banyak binatang buas yang lebih ganas di dalam air. Jika seorang seniman bela diri tidak mencapai alam Siantian, mereka belum memiliki kemampuan untuk terbang. Mereka hanya bisa mengandalkan renang untuk keluar dari air. Tapi, dengan sekelompok binatang laut yang ganas mengejar mereka, meninggalkan air ini hidup-hidup jelas mustahil. Pria itu membuang lengan bajunya dan cambuk dengan cepat keluar dari dalam jubahnya, melingkari pinggang kedua gadis itu, sehingga memungkinkan mereka untuk menghindari nasib jatuh ke laut. Namun, meski mereka tidak jatuh ke laut, tetap tidak ada kesempatan bagi mereka untuk hidup. Saat ini, burung hantu kondor itu sepertinya belum siap untuk menikmati makanannya. Sebaliknya, itu memperlihatkan senyum kejam dan barbar seolah-olah seniman bela diri di depannya adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Sebagai binatang buas peringkat Siantian, kondor hantu ini sudah memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Ia tahu cara bermain dengan mangsanya untuk hiburannya sendiri. Binatang terkutuk ini, semua seniman bela diri sangat marah. Namun saat ini, mereka benar-benar domba yang menunggu untuk disembelih. Selain berkubang dalam keputusasaan mereka yang tak berdaya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan raungan aneh dan menyeramkan lainnya, 7 atau 8 ikan hitam keluar dari kabut. Ikan aneh ini memiliki panjang 10 kaki dan tampak seperti hiu biasa. Satu-satunya perbedaan adalah mereka memiliki sepasang sayap, tembus pandang yang bagus, bukan sirip. Jeti mereka bisa terbang di udara. Melihat ikan yang mengganggu ini muncul, Penatua Zhou tersenyum sedih. Sejak awal, mereka dikejar ke sini oleh 7 atau 8 ikan aneh ini. Ikan aneh bersayap ini semuanya memiliki kekuatan yang setara dengan Master Hou Tian Puncak. Salah satu dari mereka tidak jauh lebih lemah dari dia. Dengan 7 atau 8 ikan aneh ini bekerja bersama, dia tidak bisa melawan kekuatan mereka. Jeti satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Tetapi bahkan ketika dia berlari jauh-jauh ke sini, ikan aneh ini bahkan tidak melakukan apa-apa sebelum dia bertemu dengan seekor burung hantu. Sungguh, tidak ada jalan menuju langit atau pintu ke bumi. Mereka terjebak dalam situasi tanpa harapan, mengetahui bahwa dia akan mati di sini. Penatua Zhou tampaknya membubarkan semua ketakutan yang memenuhi hatinya. Sebaliknya, semangat kepahlawanan tampaknya melonjak dalam dirinya, mengayunkan pedang panjang di tangannya. Dia dengan keras berteriak, "Semuanya, karena kita tidak bisa hidup, mari kita lawan binatang terkutuk ini sebagai gantinya." Ketika manusia dihadapkan pada situasi yang sangat menyedihkan, mudah bagi mereka untuk terpengaruh oleh emosi orang lain. Saat Penatua Zhou meneriakan ini, semua seniman bela diri yang hadir merasakan, hati mereka melahirkan emosi yang mulia dan menggugah. Ayo buru-buru bersama, membunuh satu saja sudah cukup. Membunuh dua semuanya akan sepadan. Seorang pria muda berteriak sekuat tenaga, karena Heavenly Wind Eagle di bawahnya tidak mendengarkan perintahnya. Dia menyerah begitu saja. Dia menggenggam pedang besarnya dan berdiri di atas punggung Heavenly Wind Eagle.
melanjutkan untuk terjun ke sekolah ikan aneh seperti harimau buas dan lapar. Pedang besarnya menebas. Di saat yang sama, ikan aneh itu juga bergegas menuju pemuda itu. Mereka membuka rahang mereka lebar-lebar untuk mengunyahnya. Dengan kekuatan puncak kondensasi pulsa, pria muda ini mencoba membunuh salah satu ikan aneh ini sama sekali tidak ada harapan. Tapi, saat semua orang mengira dia akan mati di dalam perut ikan aneh ini, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Saat pedang pemuda itu menebas, tubuh ikan aneh di bawahnya tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, itu terbelah dua dari kepala ke ekor. Hujan darah mengalir deras. Dengan dua suara berlubang, dua ikan aneh telah diiris menjadi dua. Mayat mereka jatuh ke laut. Apa? Tidak hanya seniman bela diri lainnya terkejut, tetapi bahkan pemuda itu tercengang tak tertandingi. Pemuda itu tahu betapa kuatnya dia. Dia sudah tahu sejak awal bahwa dia bergegas menuju kematiannya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang besarnya akan benar-benar membelah ikan aneh ini menjadi dua. Ikan aneh lainnya juga tercengang dengan serangan pemuda ini. Mereka semua menjadi gila sekaligus dan dengan bersemangat bergegas menuju pemuda itu. Namun, pemandangan beberapa saat yang lalu itu muncul kembali. Ikan aneh ini dipotong oleh kekuatan yang tidak diketahui tanpa sedikit pun perlawanan. Darah menyembur keluar, membuat seluruh laut menjadi merah. Pria muda itu bukanlah orang idiot. Dia langsung mengerti bahwa beberapa ahli hebat telah membantunya secara rahasia. Dia melihat sekeliling, lalu saat dia melihat ke atas, dia melihat ketinggian 1000 kaki di langit. Beberapa sosok telah melompat turun dari gunung biru dan perlahan terbang ke arah mereka. Bukan hanya pemuda yang melihat orang-orang ini, tetapi seniman bela diri lainnya juga. Siapakah orang-orang ini? Mereka tidak menggunakan senjata, namun mereka benar-benar bisa membelah puncak binatang. Ganas Houtian dari jarak 1000 kaki. Bahkan jika mereka melakukan sesuatu, jaraknya masih 1000 kaki. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Orang-orang ini. Elder Zhou melihat 4 seniman bela diri yang muncul. Di antara mereka, seorang pemuda berpakaian biru tampak sama dengan mereka. Adapun 3 lainnya, mereka tampak sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Telinga mereka lebih panjang dan runcing dan mata mereka lebih panjang dan lebih tinggi, dengan beberapa sisi kecil menghiasi ujungnya. Warna mata dan rambut mereka juga sangat berbeda dari warna normal. Siapa mereka? Karena mereka semua tercengang. Hantu kondor di belakang. Mereka mengeluarkan raungan besar dan bergegas ke arah orang-orang ini. Pada saat ini, mereka sangat terkejut. Namun, pada saat yang sama, mereka akhirnya melihat apa yang telah dilakukan orang-orang ini. Sebaliknya, hanya pemuda berpakaian biru yang telah melakukan sesuatu. Dan bahkan tidak bisa disebut begitu. Pemuda berpakaian biru hanya melirik kondor hantu. Matanya berkedip dengan cahaya yang menusuk seolah ada guntur di dalam diri mereka. Kemudian, tubuh hantu kondor bergetar seolah-olah telah dipukul. Di hadapan semua orang, tubuhnya tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Semua organ dan tulangnya tercabik-cabik menjadi tumpukan daging yang hancur. Metode serangan ini sebenarnya adalah penggunaan sederhana dari semangat bertarung. Dengan melampirkan roh pertempuran ke udara, itu bisa dengan mudah digunakan untuk menghancurkan tubuh hantu kondor itu. Semua seniman bela diri yang hadir pasti tidak tahu apa itu roh pertempuran. Mereka semua bingung, kaget, kagum. Astaga, metode kultivasi macam apa ini? Hanya dengan pandangan sekilas, monster level Xiantian yang terlambat telah dipotong berkeping-keping. Bagaimana dia melakukan ini? Lebih dari selusin seniman bela diri sangat ketakutan. Pada saat ini, pemuda berpakaian biru tiba-tiba bertanya, "Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Kamu siapa? Mengapa Anda dikejar oleh monster-monster itu? Apa yang terjadi di Laut Selatan beberapa tahun terakhir ini? Pernahkah Anda mendengar tentang sekte di dekat Laut Selatan yang disebut Divine Phoenix Island? Bagaimana sekte itu sekarang? Keadaan Pulau Phoenix Ilahi." Pemuda berpakaian biru secara alami adalah Lin Ming. 2 hari, Lin Ming, Duan Mukun, Lan Xin dan Feng Xian telah melintasi rangkaian transmisi kuno, melintasi miliaran mil sampai ke benua Sky Split. Beberapa dari mereka pernah mengalami badai luar angkasa bersama. Dibandingkan dengan kekuatan Lin Ming 2,5 tahun yang lalu, kekuatan semua orang secara alami jauh lebih tinggi. Saat mereka melewati badai luar angkasa ini, hal itu bisa dianggap menyedihkan tetapi tidak terlalu berbahaya. Duan Mukun, Feng Xian dan Lan Xin awalnya semuanya memiliki sedikit pemahaman tentang konsep ruang dan waktu. Selain itu, sebagai Fei, mereka secara alami memiliki afinitas dan persepsi bawaan yang jauh lebih tinggi terhadap konsep dan hukum. Setelah 3 orang mengalami badai ruang dan waktu ini,
Mereka mendapat banyak manfaat. Setelah melewati waktu perjalanan sepanjang hari dari susunan transmisi, mereka akhirnya tiba di dunia yang rusak di mana susunan transmisi kuno berada. Di sini masih sama seperti sebelumnya, dengan celah-celah, angkasa di mana-mana dan hamparan air yang luas membanjiri dunia. Sejumlah besar air laut terus-menerus ditelan ke celah-celah gelap dunia ini. Tidak diketahui kemana perginya. Menurut perkiraan Lin Ming, dunia yang rusak ini masih dapat menopang dirinya sendiri selama beberapa ratus tahun lagi. Setelah itu, dunia ini akan runtuh, dan susunan transmisi kuno ini juga akan dihancurkan. Setelah keluar dari susunan transmisi kuno, Lin Ming sangat ingin pergi. Setelah dia menyegel susunan transmisi, dia kemudian memimpin Duanmu, Kun dan yang lainnya untuk terbang langsung menuju Divine Phoenix Island. Namun, dia segera menemukan bahwa stasiun pemancar yang dia ingat telah dihancurkan. Awalnya, di wilayah Laut Selatan, Pulau Phoenix Ilahi dan Aliansi, wilayah Horizon Selatan telah membentuk jaringan susunan transmisi yang hampir lengkap. Ini bermanfaat untuk mengangkut persediaan dan memindahkan informasi. Namun, semua susunan transmisi itu telah dihancurkan oleh tangan manusia. Jelas, tanah ini telah runtuh. Ketika aliansi masa perang di wilayah Horizon Selatan mundur, mereka pasti telah menghancurkan susunan transmisi ini sebelum mereka pergi. Memikirkan hal ini, hati Lin Ming tenggelam. Ketika dia masih berada di benua iblis suci, dia sangat berharap untuk kembali ke pulau Phoenix Suci. Tetapi sekarang setelah dia benar-benar kembali, dia mulai merasa khawatir dan takut. Dia takut ketika dia mencapai Divine Phoenix Island. Tidak akan ada yang tersisa di sana selain reruntuhan. Saat mereka terbang, mereka diam sepanjang waktu. Lin Ming mulai menemukan bahwa di dalam wilayah Laut Selatan, ada sejumlah besar binatang buas dan monster yang biasanya tidak terlihat. Di antara makhluk-makhluk ini, tidak aneh jika ada beberapa di alam Houtian atau bahkan alam Xiantian. Harus diketahui bahwa wilayah Horizon Selatan tidak sebanding dengan stepa pembantaian darah. Stepa pembantaian darah adalah tempat berkumpulnya pemuda heroik luar, biasa dari seluruh benua setan suci. Di sana, seniman bela diri alam Xiantian tidak berbeda dengan umpan meriam. Tetapi di wilayah Laut Selatan, itu sudah dianggap sangat baik untuk sebuah pulau yang memiliki sekte kelas 2 di atasnya. Bahkan ada banyak pulau kecil yang tidak lebih kuat dari kerajaan Sky Fortune. Bagi mereka, menghadapi kerumunan binatang buas seperti itu berarti kehancuran total. Dan memang, situasi yang dilihat Lin Ming sangat buruk. Pulau-pulau yang awalnya dihuni oleh banyak orang ini telah berubah menjadi puing-puing. Seluruh daratannya sunyi dan tidak berpenghuni. Semakin Lin Ming melihat, semakin tertekan dia. Dia ingin berhenti dan mengajukan pertanyaan kepada beberapa orang. Tetapi baru setelah dia melakukan perjalanan ke 100,000 mil, dia melihat kelompok seniman bela diri pertama yang dia lihat. Kelompok ini dipimpin oleh pria bernama Penatua Zhao, dan mereka dikejar oleh sekawanan binatang buas. Lin Ming menempelkan semangat bertarungnya ke udara dan dengan mudah membantai monster-monster itu. Alasan utama Lin Ming menyelamatkan orang-orang ini adalah untuk menanyakan tentang situasi Divine Phoenix Island. Melihat Lin Ming terbang ke arah mereka, Penatua Zhao dan kelompok seniman bela diri menjadi dapat melihat penampilan dan usia Lin Ming. Duanmu Kun, Feng Shen, dan Lan Xin melihat kelompok Lin Ming. Mereka langsung terkejut. Tak satu pun dari mereka berempat tampak melewati usia 20-an. Paling-paling, mereka terlihat berusia 27 atau 28 tahun. Tapi kekuatan mereka sebenarnya sangat kuat sampai-sampai mengerikan. Untuk membunuh monster level Xiantian hanya dengan sekali lihat. Bahkan pembangkit tenaga inti Revolving tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Memikirkan ini, ekspresi Penatua Zhao memucat. Apakah para pemuda ini mengapung di hadapannya? Sebenarnya makhluk mengerikan super tua yang telah mencapai titik dalam kultivasi mereka di mana mereka kembali ke masa muda mereka. Dengan pemahaman terbatas Penatua Zhao, dia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang dapat mencapai ranah inti berputar di usia 20-an atau bahkan batas yang lebih tinggi di luar itu. Dia hanya bisa menuliskannya hingga Lin Ming dan kelompoknya menjadi ahli mengerikan kuno. Dikatakan bahwa daerah setan laut selatan memiliki seorang penyihir yang bernama Xuan Yukie. Dia berusia lebih dari 1000 tahun tetapi memiliki sejuta rasa dan temperamen berbeda yang dapat dia adopsi. Bahkan tampak seperti wanita muda yang sudah menikah di awal 20-an. Orang-orang yang saat ini ada di depannya mungkin berada dalam situasi yang sama. Berpikir seperti ini, kepanikan di hati Penatua Zhao mulai mereda. Dia mencoba untuk tampil dengan hormat saat dia berkata, melapor ke senior.
Junior ini bermarga Sao. Saya adalah penatua pelataran luar Pulau Burung. Walet kecil. Seniman bela diri di belakang saya adalah beberapa seniman bela diri junior dari sekte saya serta beberapa seniman bela diri lain yang kami temui. Di jalan yang menghadapi kesulitan yang sama seperti yang kami alami. Kami berkumpul bersama untuk meninggalkan Laut Selatan. Senior, mendengar kata ini, Lin Ming memiliki tampilan yang aneh. Adapun Lan Xin dan Feng Shen, mereka tidak bisa menahan tawa. Lan Xin terkikik. Aku tidak lebih tua darimu, jadi bagaimana aku bisa menjadi seniormu? Sangat menarik. Mendengar kata-kata Lan Xin, pikiran penatua Zhou bergetar. Apakah wanita muda ini Lan Xin? Bermaksud menyiratkan bahwa usianya cocok dengan penampilannya. Penatua Zhou menelan ludah. Merasa pikirannya mati rasa. Dari mana asal keempat pemuda ini? Mereka masih sangat muda, namun mereka sudah memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya mereka adalah malaikat dari dunia lain. Anda mengatakan bahwa Anda adalah penatua pelataran luar Pulau Burung Walet kecil. Jadi apakah Anda harus melarikan diri dari Laut Selatan? Apakah sekte Anda dihancurkan? Kamu dari sekte kelas berapa? Ada terlalu banyak pulau yang tersebar di seluruh Laut Selatan yang luas. Ada berbagai ukuran dan pengaruh kekuatan yang menduduki berbagai pulau. Kekuatan ini bukan milik wilayah Cakrawala. Selatan juga bukan di bawah yurisdiksi Pulau Phoenix Suci. Untuk sekte Pulau Burung Walet kecil, ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu normal bagi Lin Ming untuk tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Saat Lin Ming bertanya tentang Little Swallow Island, jejak kesedihan muncul di wajah penatua Sa. Dia berkata, melapor ke Tuan Yang Agung. Pulau Walet kecil pada awalnya adalah sekte kelas 2. Dalam beberapa tahun terakhir, itu hampir tidak berhasil naik ke sekte kelas 3. Di sekte, bahkan tidak ada lebih dari 10 tetua Siantian. Dalam gelombang besar binatang buas di Laut Selatan setengah tahun lalu, kebanyakan dari mereka binasa dalam serangan gencar, dan sisanya, mereka menghilang tanpa jejak. Penatua Shao akhirnya mengubah gelar Lin Ming dari senior menjadi tuan yang hebat. Eksistensi seperti Lin Ming sudah jauh melampaui ruang lingkup pemahamannya. Karena mereka bahkan tidak berada di dunia yang sama. Mengetahui identitas orang lain tidak berguna. Mungkin dia adalah keturunan dari Tanah Suci. Saat penatua Shao memikirkan ini, dia juga bertanya-tanya, bisakah seorang keturunan Tanah Suci benar-benar kuat sedemikian rupa? Gelombang besar di Laut Selatan. Apa yang terjadi? Pikiran Lin Ming bergerak. Dia tidak asing dengan gelombang binatang. Dia juga pernah mengalaminya ketika dia berada di kerajaan Sky Fortune. Gelombang besar binatang buas itu telah didorong oleh wilayah setan Laut Selatan dan telah menyapu seluruh provinsi Phoenix Suci. Saat itu, ada banyak orang yang meninggal. Jika Lin Ming tidak berhasil kembali tepat waktu ke Green Mulberry City, maka semua warga kota akan terkubur di dalam perut binatang buas itu, termasuk keluarga Linnya. Melihat bahwa Lin Ming sama sekali tidak menyadari gelombang binatang ini, penatua Zhao tidak terkejut. Dia berkata, melapor kepada Tuan Yang Agung. Pasang surut binatang laut dalam terjadi hanya setengah tahun yang lalu. Ada banyak pulau di wilayah setan Laut Selatan, dan kedalaman laut di sini tidak lebih dari 100.000 kaki. Ini disebut Laut Pedalaman. Tetapi di luar wilayah setan Laut Selatan dan domain utamanya, kedalaman laut mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan. Adapun seberapa dalam laut ini sebenarnya, bahkan penatua tertinggi Laut Ilahi akan merasa sulit untuk mengukurnya. Ada berbagai macam hewan buas laut dalam yang kuat di daerah ini dan jumlah mereka saja sudah sangat menakutkan. Biasanya, tidak akan mudah bagi mereka untuk memasuki area laut yang lebih dangkal. Tapi setengah tahun yang lalu, iblis tua dari wilayah setan laut Selatan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengumpulkan ratusan ribu hewan ganas laut dalam ini untuk menyerang pusat aliansi masa perang Laut Selatan. Dikombinasikan dengan Giant Leviathan Iblis, mereka akhirnya menerobos pertahanan aliansi masa perang dalam satu gerakan. Sejak saat itu, aliansi masa perang bertahan hanya dalam nama. Adapun Divine Phoenix Island dan Dire Space Act, yang terdiri dari kekuatan utama aliansi masa perang, mereka telah binasa setelahnya. Aliansi masa perang bertahan hanya dalam nama. Adapun Divine Phoenix Island dan Dire Space Act, yang terdiri dari kekuatan utama aliansi masa perang, mereka telah binasa setelahnya. Aliansi masa perang bertahan hanya dalam nama. Adapun Divine Phoenix Island dan Dire Space Act, yang terdiri dari kekuatan utama aliansi masa perang, mereka telah binasa setelahnya. Mendengar nama keluarga ini, Zhao mengucapkan kata-kata seperti itu dengan putus asa. Lin Ming merasakan senandung dalam pikirannya, seolah-olah dia telah disambar petir. Divine Phoenix Island binasa. Penatua Zhao tidak memperhatikan perubahan ekspresi Lin Ming. Dia terus berkata, setelah aliansi masa perang dibubarkan,
Kami sekte yang lebih kecil berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Seluruh domain Laut Selatan direbut oleh wilayah setan Laut Selatan. Selain itu, selama setengah tahun terakhir, binatang buas laut dalam belum mundur. Sejumlah binatang buas yang kuat dibagi menjadi beberapa kelompok dan membawa banjir monster raksasa untuk menyapu pulau-pulau. Tempat orang berkumpul, membunuh sebagian besar manusia di sana. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kiamat bagi seluruh Laut Selatan. Sekarang, hampir semua rakyat biasa di Laut Selatan telah meninggal. Untungnya, para seniman bela diri sedikit lebih baik. Begitu mereka mendapat berita, mereka bergabung bersama dalam satuan besar dan melarikan diri ke daratan. Tapi, ada juga yang lain seperti kita, yang karena berbagai alasan terdampar di dalam domain Laut Selatan. Bagi kami untuk menyeberang beberapa ratus mil benar-benar lebih sulit daripada naik ke surga. Penatua Zhao sengaja mengucapkan kata-kata ini karena dia berharap Lin Ming akan membantunya kembali ke daratan. Namun, saat dia selesai berbicara dengan sikap egois, dia memperhatikan bahwa kulit Lin Ming sudah menjadi sangat suram, mengerikan untuk dilihat. Di antara matanya, sepertinya ada api yang berkobar menyala di sana. Begitu Penatua Zhao melihat ini, jantungnya melonjak dan dia segera berhenti berbicara. Anda mengatakan bahwa Divine Phoenix Island telah binasa. Mata Lin Ming menyala saat dia melihat Penatua Zhao. Penglihatannya mencekiknya. Ya, Divine Phoenix Island telah menjadi pulau kematian. Penatua Zhao menelan ludah, mengucapkan kata-kata ini dengan gagap. Menghadapi Lin Ming, dia merasa seolah-olah dia akan mati kapan saja. Dan orang-orang di pulau itu, tentang ini, aku tidak terlalu yakin. Aku hanyalah penatua pelataran luar, pulau burung walet kecil. Aku benar-benar tidak tahu di mana pasukan utama. Aliansi masa perang juga lari. Saat Penatua Zhao berbicara, punggungnya basah oleh keringat. Menghadapi Lin Ming, tekanannya terlalu besar. Kakak Lin, jangan terlalu khawatir. Pada saat ini, Duan Mukun tiba-tiba berbicara. Suaranya seperti angin musim semi yang lembut. Segera menghilangkan beberapa tekanan dari Penatua Zhao. Penatua Zhao mulai terjungkal, terengah-engah dalam-dalam. Hanya mengucapkan kata-kata itu, sekarang sepertinya telah menghabiskan semua kekuatannya. Ini karena Lin Ming secara bersamaan memiliki dua maksud bela diri jenis medan gaya yang berbeda. Bahkan jika auranya secara tidak sengaja bocor karena emosinya yang kuat, itu masih mampu menurunkan tekanan besar pada seniman bela diri level rendah. Saudara Lin, kita perlu memikirkan lebih jauh dan mempertimbangkan masalah ini. Terlalu khawatir saat ini tidak ada gunanya. Mendengarkan kata-kata pria ini, orang-orang dari aliansi masa perang mungkin tidak binasa. Duan Mukun telah menebak hubungan seperti apa yang dimiliki Lin Ming dengan Divine Phoenix Island ini. Setelah memikirkannya, dia merasa sangat aneh. Dia berasumsi bahwa seorang jenius mengerikan yang menentang surga seperti Lin Ming akan datang dari beberapa tanah suci yang super. Tetapi ketika dia mendengarkan pertukaran kata-kata, sepertinya Pulau Phoenix Suci ini hanyalah sekte tingkat menengah. Mungkinkah Lin Ming berasal dari Divine Phoenix Island? Itu seharusnya tidak mungkin. Bukan, saya mengerti. Lin Ming menutup matanya saat dia membukanya sekali lagi. Kesuraman dan kekhawatiran itu telah ditekan dan disembunyikan, diganti dengan niat membunuh yang tenang dan murni. Ayo pergi. Episode ke-670. Pembakar dupa gadis muda. Beberapa tuan yang hebat. Bisakah Anda menunggu sebentar? Melihat Lin Ming dan kelompoknya akan pergi, Penatua Zhao dengan gugup mengatakan beberapa kata. Apakah ada hal lain? Lin Ming mengerutkan kening. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin ditunda di sini. Lupakan itu. Tidak apa-apa. Begitu visi Lin Ming jatuh kembali ke Penatua Zhao, napas Penatua Zhao berhenti di dadanya. Dia bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata yang telah dia rencanakan untuk diucapkan. Dia ingin bertanya kepada Lin Ming, apakah dia bisa membawa kelompok seniman bela diri mereka yang terluka keluar dari sini. Tetapi memikirkan kecepatan mereka dan bagaimana mereka tidak berbeda dengan siput dalam perbandingan, dia tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Lin Ming tidak memperhatikan Penatua Zhao. Dia berbalik dan melompat pergi. Tapi, Lan Xin menebak apa yang dipikirkan Penatua Zhao. Dia sedikit tersenyum saat dia mengeluarkan perahu kecil dari lingkaran spasialnya. Ini untukmu. Seharusnya cukup bagimu untuk meninggalkan jangkauan Laut Selatan ini dengan aman. Ini adalah pikiran Penatua Zhao melonjak ketika dia melihat perahu kecil itu. Sebelum dia bisa menebak apa itu, Lan Xin sudah dengan santai melemparkannya padanya. Saat membubung tertiup angin, setelah beberapa napas waktu, perahu kecil itu berubah menjadi perahu loh besar sepanjang beberapa puluh kaki.
merasakan energi yang dipancarkan dari perahu roh itu. Penatua Zhao tercengang. Perahu roh adalah sejenis harta karun dan juga memiliki nilai yang berbeda. Perahu roh yang saat ini ada di depannya, jika dia tidak salah, adalah harta karun tingkat tinggi. Harta karun bumi tingkat tinggi. Harus diketahui bahwa di dalam benua tumpahan langit, itu sudah dianggap boros bagi seniman bela diri alam. Xiantian dari sekte kelas 3 untuk memiliki harta. Langkah bumi tingkat rendah. Adapun harta karun tingkat bumi kelas menengah, itu adalah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh seorang seniman bela diri di tingkat penatua tertinggi. Adapun harta karun tingkat bumi bermutu tinggi, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki tokoh penting dari sekte kelas 4. Misalnya, tombak komet ungu Lin Ming cukup untuk mengejutkan semua orang di jamuan makan malam. Tuan Tiang Wang yang terhormat. Dan ini adalah perahu roh langkah tanah bermutu tinggi. Akankah ada orang yang memberikannya begitu saja? Penatua Zhao tercengang. Nilai perahu roh ini saja beberapa kali lipat dari total kekayaan sekte kelas 3. Peri. Gadis peri. Kamu. Penatua Zhao merasakan mulutnya menjadi kering. Seolah-olah dia hidup dalam mimpi. Lan Xin terkekeh. Ambil perahu roh ini dan pergi. Selama Anda tidak menemukan monster ganas inti berputar di sepanjang jalan, tidak akan ada bahaya bagi Anda dan grup Anda. Anda harus bisa mengendarai ini sampai ke daratan. Ada beberapa hal yang harus kita tangani. Jadi kita akan berangkat dulu, kata Lan Xin saat dia meluncurkan dirinya ke arah Lin Ming masuk. Seniman bela diri yang tertinggal dalam keadaan linglung. Secara khusus, beberapa pemuda, ketika mereka melihat sosok Lan Xin yang memudar dengan cepat, penglihatan mereka mulai kabur. Orang-orang ini muncul seperti dewa dari surga, tiba-tiba menyelamatkan mereka dari bahaya yang fatal. Terutama wanita berbaju biru itu. Tidak hanya dia luar biasa kuat, tetapi dia juga baik hati dan penampilannya hampir sempurna. Dia seperti gadis peri yang turun dari langit, membuat semua orang di bawahnya merasakan beban inferioritas mereka sendiri. Kakak Lin, daerah iblis Laut Selatan yang kamu sebutkan tadi, peringkat kekuatan apa itu? Apakah kita tidak dapat menangani mereka? Setelah mereka melakukan perjalanan beberapa puluh mil, Duan Mukun tiba-tiba bertanya pada Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Wilayah Iblis Laut Selatan adalah sekte kelas 5 dan juga memiliki master penghancuran kehidupan kelas 3 yang melindunginya, serta sejumlah tetua penghancuran kehidupan tingkat kedua dan pertama. Kekuatan kita masih kurang. Keuntungan terbesar Lin Ming saat ini adalah kekuatan mencoloknya. Itu melampaui pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap kedua biasa. Tapi, dalam hal kekuatan tempur terintegrasi lengkap, dia masih lebih buruk. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia akan mampu membunuh pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap pertama. Adapun Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin, kekuatan mereka masih lebih lemah dari master penghancur kehidupan tahap pertama. Jika mereka ingin menyerang wilayah setan Laut Selatan dalam waktu dekat, maka ini bukanlah tujuan yang realistis. Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa memikirkannya lebih jauh. Saudara Lin, bagaimana Anda berencana menemukan orang-orang yang hilang dari Pulau Phoenix Suci? Saat Duan Mukun menanyakan hal ini, bahkan Lin Ming pun sedikit bingung. Jika Divine Phoenix Island telah melarikan diri, maka mereka akan dengan sengaja menyembunyikan kemana mereka pergi. Akan sulit bagi mereka untuk mengetahuinya. Benua tumpahan langit begitu besar. Jika dia ingin menemukan Mu Qianyu dan Qin Xing Xuan di dalam seluruh benua tumpahan langit, itu sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Kita akan pergi ke Divine Phoenix Island dulu dan kemudian membuat rencana setelah itu. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Mendesah. Dia hanya bisa berharap bahwa Mu Qianyu telah meninggalkan semacam petunjuk atau catatan untuknya di Divine Phoenix Island. Kembali ketika dia pertama kali pergi, dia secara pribadi telah berjanji bahwa dia akan kembali dalam 10 tahun. Jika Mu Qianyu melarikan diri dari Pulau Divine Phoenix, tidak mungkin dia melupakan ini. Dia pasti meninggalkan sesuatu di sana untuknya. Tapi, apa itu? Dan di mana itu? Mereka melakukan perjalanan dalam diam. Lin Ming dan kelompoknya melakukan perjalanan siang dan malam. Karena mereka tidak memiliki susunan transmisi, mereka hanya dapat melakukan perjalanan melalui perahu roh dan penerbangan. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di Divine Phoenix Island. Dari jauh, Pulau Phoenix Suci, yang dulunya seperti cagar alam yang jernih dan indah sekarang diselimuti awan hitam tebal. Di Divine Phoenix Island, pavilion yang sangat indah, hampir semuanya hancur. Pepohonan besar yang menjulang tinggi terbakar. Bahkan barisan pegunungan dipisahkan dengan bumi yang retak dan pecah. Semua ini adalah bukti yang mengungkap pertempuran sengit dan kejam yang terjadi di sini.
Ketika Lin Ming berada 10 mil jauhnya dari Divine Phoenix Island, dia melambat, berhenti di udara. Saat dia melihat pemandangan mengerikan di hadapannya, matanya bersinar dengan cahaya putus asa. Ketika perang di Laut Selatan pertama kali pecah, Mu Fengxian mengira bahwa aliansi sekte yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama akan dapat bersaing dengan wilayah setan Laut Selatan. Tapi, hanya setelah bertualang melalui istana kekaisaran Dewa Iblis, semua orang menyadari bahwa setelah ribuan tahun, perlahan memulihkan kekuatan mereka. Kekuatan wilayah iblis Laut Selatan mungkin jauh melampaui harapan siapapun. Tapi, karena tujuan Xuan Wuji selalu menjadi istana kekaisaran Dewa Iblis sejak awal, dia telah melakukan tindakan selama perangnya di Laut Selatan, berpura-pura bahwa seluruh perselingkuhannya seimbang dengan kemungkinan kedua belah pihak menang. Setelah mereka mendapatkan pengorbanan darah yang diperlukan untuk membuka istana kekaisaran Dewa Iblis, Xuan Wuji tidak lagi perlu menyembunyikan kekuatannya dan dengan cepat meratakan aliansi masa perang. Memang benar bahwa Pulau Phoenix Suci memiliki sekutu dalam perang ini. Tetapi begitu pula wilayah setan Laut Selatan. Apakah itu klan naga banjir hitam atau ras aneh lainnya di Laut Dalam? Salah satu dari mereka lebih kuat dari 7 sekte dari wilayah 5 elemen. Selain itu, selama perjalanan ke istana kekaisaran Dewa Iblis, dia telah kehilangan akar naga nirvana karena Lin Ming. Tetapi orang yang mendapatkan binatang suci Leviathan raksasa masih Xuan Wuji. Mereka awalnya kuat untuk memulai. Sekarang dengan bantuan Giant Leviathan, perbedaan antara Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region terlalu besar. Tidak aneh jika hasil bencana seperti itu terjadi. Namun, memahami itu dalam pikirannya adalah satu hal, dan melihatnya dengan matanya sendiri adalah hal lain. Bahkan jika keinginan Lin Ming kuat, dia juga sedih dan termenung. Dia khawatir tentang keselamatan Mu Qianyu dan Qin Xingxuan. Qin Xingxuan bisa dikatakan jauh lebih beruntung. Dengan statusnya yang menyamar sebagai maid dari Divine Phoenix Island, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri, karena tidak ada yang mencarinya secara spesifik. Tapi Mu Qianyu berbeda. Sebagai orang suci dari Pulau Phoenix Ilahi, dia pasti akan menjadi sasaran. Apakah dia bisa lolos dari malapetaka ini? Saat Lin Ming tetap diam, Duan Mukun dan yang lainnya dengan bijak tidak angkat bicara. Mereka telah menebak dengan benar bahwa orang-orang yang hilang di Divine Phoenix Island itu pasti sangat penting bagi Lin Ming. Karena ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh bernada tinggi. Dari jauh, orang bisa melihat beberapa bintik hitam melawan matahari. Ini sebenarnya adalah pasukan seniman bela diri wilayah iblis. Mereka mengendarai 7 atau 8 kelelawar besar saat mereka terbang menuju Divine Phoenix Island. Masing-masing seniman bela diri ini memegang tombak di tangan mereka. Di belakang beberapa kelelawar ada beberapa wanita muda yang diikat. Dari penampilan mereka, jelas mereka adalah seniman bela diri gadis muda dari sekitar wilayah Laut Selatan. Ditangkap untuk digunakan sebagai pembakar dupa untuk tujuan budidaya orang lain. Ada 2 jalur umum di alam iblis seni bela diri. Salah satunya adalah jalur pembantaian dan yang lainnya adalah jalur seksual. Di Blood Slaughter Steps, para seniman bela diri alam iblis itu hampir semuanya mengambil jalur pembantaian sebagai yayasan mereka. Tetapi di wilayah setan Laut Selatan, mereka terutama berada di jalur seksual. Di masa lalu, karena Kaisar Besar Netherworld membutuhkan seorang wanita muda dengan fisik khusus untuk melanjutkan latihan seni iblisnya, dia akhirnya menculik putri pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Peristiwa ini telah menyebabkan perang reaksi oner besar-besaran yang akhirnya berakhir dengan kematian Kaisar Besar Netherworld. Adapun wilayah setan Laut Selatan, alasan kuat mereka memutuskan untuk menaklukkan wilayah Cakrawala Selatan adalah untuk mendapatkan sumber pembakar dupa yang lebih kaya ini. Saat Lan Xin melihat seniman bela diri ini secara terang-terangan menangkap wanita muda untuk tujuan cabul, wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Dia secara alami membenci mereka yang menangkap wanita seperti ini. Lin Ming, apakah setan raksasa itu? Duan Mukun bertanya dengan heran. Dia bisa merasakan energi alam iblis yang aneh dari tubuh mereka. Tetapi, yang aneh adalah bahwa orang-orang ini mengembangkan esensi sejati. Itu sangat kacau dan aneh. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Orang-orang itu adalah manusia. Sky Spill Continent hanya memiliki ras manusia di dalamnya. Tapi, orang-orang ini memiliki garis keturunan ras iblis, raksasa kuno. Meski sangat tipis, garis keturunannya masih menonjol. Seniman bela diri dari wilayah setan laut selatan sebagian besar adalah keturunan dari klan iblis raksasa yang dibawa Kaisar Besar Netherworld.
Sehingga mereka juga berbagi hubungan darah dengan ras iblis raksasa. Adapun metode budidaya mereka, meskipun mirip dengan iblis raksasa, itu diadaptasi untuk digunakan manusia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Duan Mukun bertanya. Membunuh mereka semua. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Di bawah langit yang suram ini, matanya seperti sambaran petir. Setelah memahami medan kekuatan Dewa Kematian, Lin Ming secara tidak sengaja akan melepaskan aura yang menakutkan ketika dia merasakan emosi negatif yang kuat. Bahkan Duan Mukun diam-diam takut dengan ini. Membunuh mereka. Apakah kamu tidak takut kamu akan memperingatkan musuh? Duan Mukun bertanya. Dia berpikir bahwa Lin Ming hanya ingin melampiaskan amarahnya. Tapi menurutnya, Pulau Phoenix Suci ini jelas telah menjadi basis untuk wilayah setan Laut Selatan. Jika mereka tidak tahu berapa banyak orang yang ada di pangkalan ini atau seberapa kuat mereka, tidak bijaksana bagi mereka berempat untuk bertindak sembarangan. Selain itu, bahkan jika mereka membunuh sampah tingkat rendah ini, itu tidak akan berarti banyak. Namun, sebelum Duan Mukun dapat berbicara lebih jauh, Lin Ming sudah bergegas keluar. Saat Feng Shen melihat Lin Ming menembak ke depan, dia mengikutinya tanpa kata-kata. Untuk Feng Shen, yang memiliki keyakinan penuh pada Lin Ming, dia tahu bahwa bahkan jika Lin Ming dipengaruhi oleh emosinya yang bergejolak, dia tetap tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Jadi, dia mengikutinya tepat setelahnya. Melihat pemandangan ini, Duan Mukun tersenyum sedih. Dia terlalu malas untuk mengikutinya. Setelah menyapu kelompok seniman bela diri wilayah iblis ini, ia melihat bahwa kultivasi tertinggi di antara mereka hanya di alam Xiantian. Mereka mungkin hanya pengintai yang dikirim oleh wilayah setan Laut Selatan. Bahkan jika Duan Mukun pergi, Lin Ming mungkin akan melenyapkan semuanya sebelum dia cukup dekat. Haha, setelah mencari semua pulau di sekitar sini, ternyata ada beberapa makanan enak yang kami lewatkan. Keempat wanita muda ini semuanya adalah bakat seni bela diri kelas 3 dan kelas 4. Yang jarang adalah ada juga 2 perawan di antara mereka. Satu akan diberikan kepada Tuan Pelindung dan yang lainnya akan diambil oleh saya. Jika aku mengambil energi perawannya maka seni iblis Netherworldku akan naik level lagi. Hahaha. Saat kapten dari seniman bela diri wilayah iblis ini tertawa sembarangan, beberapa bawahan lainnya juga dalam suasana hati yang baik. Bos, kamu ambil dagingnya tapi pastikan kamu meninggalkan kami Suk. Berikan 2 anak muda yang sudah menikah itu untuk kita nikmati. Tentu saja, kapten dari seniman bela diri ini berkata dengan semangat tinggi. Ketika para wanita mendengar pernyataan ini, mereka mulai membayangkan betapa menyedihkan dan suramnya kehidupan mereka di masa depan. Satu demi satu, rasa takut dan putus asa mulai menutupi wajah mereka. Episode 671. Anda adalah Lin Ming, para wanita muda yang ditangkap untuk digunakan sebagai pembakar dupa ini semuanya berasal dari sekte kecil di dekatnya. Dari negara kecil tempat mereka berasal, bakat seni bela diri kelas 4 sudah bisa disebut sebagai putri surga yang bangga. Namun, setelah letusan gelombang binatang buas dan negara mereka dihancurkan, gadis-gadis muda ini tidak punya pilihan selain bersembunyi di lorong rahasia bawah tanah untuk menghindari bencana. Tapi bersembunyi di bawah tanah bukanlah rencana jangka panjang. Akhirnya mereka harus keluar untuk mencari bantuan atau mencari makanan. Hasil dari ini adalah bahwa mereka ditangkap oleh seniman bela diri daerah setan Laut Selatan untuk tujuan cabul mereka. Jalur seksual alam iblis juga dibagi menjadi 2 macam. Salah satunya adalah yin dan yang saling melengkapi, di mana pria dan wanita akan saling menguntungkan. Laki-laki akan menguntungkan perempuan, dan perempuan akan menguntungkan laki-laki. Yang lainnya adalah saat satu orang dengan kejam dan biadab menjarah yang lain, menyedot vitalitas mereka. Wilayah setan Laut Selatan menggunakan tipe kedua ini. Mereka tidak ada pikiran untuk melatih mereka, tetapi lebih suka menyedot kekuatan hidup dan kekuatan mereka, dengan cepat mempercepat penuaan mereka. Haha, cantik kecil. Setelah kita kembali, kakak ini akan mencintaimu dengan baik. Pemimpin regu tersenyum, nakal saat dia dengan rakus mengusap salah satu tubuh gadis itu. Tapi saat ini, matanya membelalak. Hanya beberapa mil jauhnya, ada bayangan beberapa orang yang terbang ke arah mereka. Dari pakaian mereka, terlihat jelas bahwa orang-orang ini bukan dari daerah iblis Laut Selatan. Tapi kemungkinan besar adalah seniman bela diri manusia. Kapten Regu sangat terkejut. Sebenarnya ada orang yang berani datang ke cabang wilayah iblis Laut Selatan untuk mati. Otak mereka pasti sudah asam. Sebenarnya ada beberapa idiot yang mengirimkan diri mereka ke pintu kami. Tuan Pelindung, mungkin tidak buruk jika kita membunuh mereka dan mengatakan mereka mata-mata. Kami juga akan mendapatkan pahala untuk itu.
Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan orang-orang ini bergerak jauh melampaui imajinasinya. Sosok dua orang sebenarnya langsung menyeberang beberapa mil, sampai mereka hanya beberapa ratus kaki jauhnya. Kapten Regu membeku. Dia bisa merasakan kekuatan ruang di sekelilingnya tiba-tiba menegang, menimpanya dan menguncinya sepenuhnya di dalam. Apa yang sedang terjadi? Kapten pasukan entah kenapa dipenuhi dengan kengerian. Pada saat ini, pemuda berpakaian biru telah terbang tepat di depannya. Matanya berkilauan dengan cahaya yang ganas seperti dewa kematian yang hidup. Hanya dengan melihat ke dalam mata yang dalam itu, Kapten Regu merasa seolah-olah jiwanya tersedot. Bahkan saat dia kehilangan semua kendali atas tubuhnya, Demon Shine, cari jiwanya. Lin Ming acuh tak acuh berkata, teknik pencarian jiwa adalah kemampuan dari alam iblis. Seseorang perlu memiliki pemahaman jiwa yang sangat dalam, serta kekuatan jiwa yang sangat kuat. Lin Ming belum pernah mempelajari teknik ini sebelumnya, sehingga dia hanya bisa meminta Demon Shine melakukannya untuknya. Energi buas mengalir ke laut spiritual Kapten Regu. Kapten Regu merasakan lautan spiritualnya terkoyak karena semua informasi di dalamnya diisap oleh Demon Shine. Kakak laki-laki, seniman bela diri sekitarnya berteriak. Tapi, sebelum mereka bisa bereaksi, di saat berikutnya, mereka merasa seluruh dunia mereka menjadi hitam, karena mereka semua pingsan. Saat itu, kekuatan jiwa Lin Ming telah menembus semua lautan spiritual mereka. Kali ini untuk membunuh orang-orang ini, dia menggunakan serangan jiwa. Sesuatu yang sudah lama tidak dia gunakan. Serangan jiwa dan akan menyerang adalah dua hal yang sangat berbeda. Jiwa relatif terhadap tubuh manusia adalah salah satu bagian paling mendasar dari kehidupan manusia. Tapi keinginan seseorang adalah semangat pertempuran. Medan energi, intinya, itu adalah jenis energi khusus yang dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang mirip dengan esensi sejati atau esensi iblis. Ada banyak objek, seperti tulang dewa iblis, yang memiliki gumpalan roh pertempuran sisa yang melekat padanya. Tapi, tulang dewa iblis sebenarnya tidak memiliki jiwa. Demon Shine, lanjutkan pencarian jiwa mereka untuk setiap dan semua informasi yang berguna. Jangan biarkan apapun pergi, terutama berita tentang Divine Phoenix Island. Ekspresi suram Lin Ming sangat mengerikan untuk dilihat. Alasan dia menyerang pasukan ini bukanlah untuk melampiaskan amarah dan kebenciannya, melainkan untuk mendapatkan informasi. Baik, dengan kekuatan jiwa Demon Shine, mencari jiwa seniman bela diri tingkat rendah ini mudah. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan. Dengan lautan spiritual, mereka sudah benar-benar hancur. Seniman bela diri ini tidak lebih dari mayat hidup. Dia membiarkan mereka jatuh ke laut untuk memberi makan binatang buas di bawah sana. Demon Shine menggelengkan kepalanya. Lin Ming, saya tidak menemukan informasi apapun tentang Mu Qianyu atau yang lainnya. Seniman bela diri ini hanya bagian dari satu regu pengintai. Mereka memiliki status yang sangat rendah di wilayah Setan Laut Selatan. Pada dasarnya, mereka tidak berpartisipasi dalam perang setengah tahun yang lalu. Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Apakah seniman bela diri ini tahu apakah ada master wilayah iblis laut selatan yang ditempatkan di Divine Phoenix Island untuk mengawasi tempat ini? Mereka tahu ini. Di Divine Phoenix Island ada tetua wilayah iblis laut selatan bernama Hong Qi yang menjaga daerah ini. Kultivasinya berada pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Hong Qi, tahap pertama penghancuran kehidupan. Lin Ming mencibir. Ketika Lin Ming berada di Eternal Demon Abyss, dia telah membunuh Elder Xiao serta Polaris Tower Master. Keduanya adalah Raja Iblis Bintang 3. Budidaya antara alam inti bergulir akhir manusia ke alam penghancuran kehidupan. Di dalam Blood Slaughter Stepa, selain Steps Master, semua seniman bela diri lainnya harus pergi sebelum mereka mencapai penghancuran kehidupan. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh kutukan mistis yang menyelimuti negeri itu. Bahkan jika seseorang adalah Master Menara atau Penatua Pengawas, mereka tetap tidak akan menjadi pengecualian. Artinya, kecuali mereka menjadi iblis surgawi bersayap 12. Namun, meskipun Master Menara Kapak Besar dan Master Menara Polaris keduanya memiliki kultivasi yang lebih rendah dari ranah penghancuran kehidupan, karena metode budidaya mereka sendiri, bakat individu, dan harta peringkat tinggi, mereka memiliki total kekuatan tempur komprehensif yang sebenarnya jauh melampaui pembangkit tenaga listrik. Penghancur kehidupan tahap pertama yang normal. Karena Lin Ming dapat dengan mudah membunuh Master Menara Polaris, membunuh penatua penghancur kehidupan tahap pertama juga akan mudah. Lin Ming, apa yang akan kamu lakukan? Demon Shine bertanya. Tentu untuk memanggil orang Hong Qi itu dan kemudian menggunakan teknik pencarian jiwa padanya.
Karena anak kecil ini tidak tahu di mana nonamu. Hongki itu harus tahu. Hehe. Saran bagus. Aku menyukainya. Demon Shine terkekeh. Menjilat bibirnya dengan kejam. Pulau utama Divine Phoenix Island memiliki panjang dan lebar 10.000 mil dengan 6 pulau mengelilinginya. Di masa kejayaan Divine Phoenix Island yang lalu, seluruh pulau terus-menerus tenggelam dalam kabut. Dari jauh, ini tampak seperti negeri ajaib ilusi. Gunung Phoenix yang ilahi khususnya, dengan banyak istana dan kuil giok yang megah, tampak seperti surga dongeng tempat tinggal yang abadi. Namun, akhir-akhir ini, seluruh Divine Phoenix Island diselimuti suasana suram dengan awan gelap menutupi langit. Di pulau utama ada banyak kelompok patroli seniman bela diri wilayah iblis yang berseliweran. Kadang-kadang orang dapat melihat aliran sumber daya yang terus-menerus diangkut menuju berbagai bangunan, dan bahkan gadis-gadis muda diangkut untuk digunakan sebagai pembakar dupa. Di seluruh Laut Selatan, Pulau Phoenix Ilahi bisa disebut sebagai tanah melimpah yang tidak ada duanya. Ada tambang esensi sejati bermutu tinggi di sini, serta pegunungan roh yang penuh dengan tanaman obat surgawi dan ajaib. Di pegunungan ini, mudah untuk membiarkan bahan mentah yang langka dan berharga untuk obat-obatan. Semua ini sekarang telah menjadi sumber daya wilayah setan Laut Selatan. Bawahan menyapa Tuan Elder. Di Gunung Roh Obat ada seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan. Saat 6 orang berjubah hitam melihatnya, mereka segera berlutut untuk memberi hormat. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Di wilayah setan Laut Selatan, pembangkit tenaga penghancur kehidupan biasanya adalah tetua dan seniman bela diri inti bergulir adalah pelindung. Orang tua berjubah hitam ini adalah satu-satunya penatua yang telah ditempatkan oleh wilayah setan Laut Selatan di sini untuk memimpin Divine Phoenix Island. Wilayah setan Laut Selatan berencana mendirikan cabang di sini di Pulau Phoenix Suci. Dan lelaki tua berjubah hitam ini akan menjadi pemimpin masa depan cabang ini. Buka taman obat. Orang tua berjubah hitam itu tanpa ekspresi berkata. Setelah menduduki Divine Phoenix Island, lelaki tua berjubah hitam itu tidak tertarik pada tambang batu esensi sejati di sini. Sebaliknya, dia hanya tertarik pada taman obat Divine Phoenix Island. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tanah di sini sangat kaya akan energi spiritual. Itu adalah lokasi yang sangat baik untuk tumbuh tanaman obat. Pria tua berjubah hitam itu telah mencangkokkan tangkai bunga hati setan yang paling berharga di taman obat ini. Sejak itu, lelaki tua berjubah hitam ini datang ke taman obat setiap hari untuk mengamati pertumbuhan bunga hati iblis ini. Bunga hati iblis ini adalah spesies tanaman yang sangat rakus. Setiap hari, ia harus melahap banyak energi spiritual. Adapun tanaman spiritual lainnya di sekitar bunga hati iblis, energi esensi mereka disedot dan perlahan mulai layu. Baik, saat lelaki tua berjubah hitam melihat daun montok dan kuncup bunga sebesar kepalan tangan dari bunga hati iblis, dia mengangguk dengan puas. Seniman bela diri wilayah iblis yang bertanggung jawab untuk merawat bunga hati iblis juga dipenuhi dengan antisipasi, menunggu untuk melihat apakah ada hadiah. Tapi, pada saat ini, di arah pintu masuk, sebenarnya terdengar suara keras yang memekakan telinga seperti petir. Bang! Gelombang kejut esensi sejati dengan ceroboh mengguncang udara. Bahkan tanah mulai bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Siapa yang begitu bodoh sehingga mereka berani datang ke cabang wilayah iblis Laut Selatan untuk menimbulkan masalah? Dalam beberapa tahun terakhir ini, dan terutama 6 bulan terakhir, wilayah setan Laut Selatan telah menyatukan beberapa suku laut dalam dan klan Laut Selatan, membentuk aliansi super besar. Setelah mereka menghancurkan aliansi masa perang, seluruh wilayah Cakrawala Selatan serta beberapa wilayah terdekat tidak lagi memiliki kemampuan untuk langsung menentang wilayah setan Laut Selatan. Meskipun lelaki tua berjubah hitam itu terkejut, dia tidak segera bergegas. Jika pihak lain ini berani datang menabrak gerbangnya, mereka pasti memiliki kemampuan atau dukungan, kecuali jika mereka memang idiot. Jika itu benar-benar sesepuh mengerikan yang datang untuk membalas dendam, maka dia harus bertindak sesuai dengan situasinya. Dia mengirimkan jimat transmisi suara untuk menanyakan tentang situasinya. Ketika dia mengetahui bahwa pihak lain hanya terdiri dari 4 orang dan budidaya, mereka hanya di ranah inti berputar. Lelaki tua berjubah hitam itu tertegun. Dari mana asal sekelompok idiot ini? Mendengus dingin. Lelaki tua berjubah hitam itu berubah menjadi seberkas hitam tepat saat dia bergegas menuju pintu masuk taman obat. Beberapa puluh mil hanya butuh beberapa saat untuk menyeberang. Saat lelaki tua berjubah hitam dan banyak bawahannya tiba di pintu masuk, mereka melihat bahwa gerbang hitam besar telah dihancurkan.
Plakat bertuliskan wilayah setan laut, selatan cabang Phoenix Suci, telah terlempar ke tanah dan hancur berkeping-keping. Di sekitar tanda yang rusak ini adalah 5 atau 6 seniman bela diri. Wilayah setan laut selatan yang juga merosot ke tanah. Seluruh tubuh mereka berlumuran darah dan tidak satu pun dari mereka yang hidup. Saat lelaki tua berjubah hitam itu melihat ini, hatinya dipenuhi amarah yang membara. Siapa yang begitu berani melakukan ini? Kemarilah dan mati. Setelah meraung, mata pria tua berjubah hitam itu terfokus. Hanya 1000 kaki jauhnya, ada 4 sosok yang terbang ke arahnya. Orang-orang ini. Penatua berjubah hitam menyapu matanya di atas kultivasi 4 orang ini. Saat dia menyadari mereka semua berada di ranah inti berputar, detak jantungnya stabil. Tepat ketika dia akan membunuh keempat orang ini dan menunjukkan kepada mereka perbedaan mutlak dalam kekuatan mereka. Dia memperhatikan seorang pemuda berpakaian biru di kelompok ini dan segera tertegun. Pemuda berpakaian biru ini tampaknya berusia lebih dari 20 tahun. Dia memegang tombak putih panjang dan kedua alis lurusnya mengarah ke pelipisnya. Penampilannya yang tampan sangat luar biasa dan matanya tampak setajam kilat. Dari kepala hingga jari kakinya, dia memancarkan aura yang sangat tajam yang membuat hati seseorang menciut karena ketakutan. Pemuda ini adalah. Saat penatua berjubah hitam melihat pemuda berpakaian biru ini, dia langsung membatu. Matanya melebar selebar bulan purnama karena dipenuhi ketidakpercayaan. Di masa lalu, dia juga pergi ke istana kekaisaran Dewa Iblis, dan dia memiliki kesan yang sangat dalam dari wajah ini. Meskipun penampilan dan temperamennya sedikit berubah, dia masih bisa mengenali pemuda ini dalam sekejap. Kamu adalah Lin Ming, kamu masih hidup.